Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa ayat Al-Quran yang memang konotasinya mendorong kita untuk bertanya. Jadi pertanyaan itu dalam pandangan saya secara hikmah punya 3 peran yang dimainkan. Peran yang pertama adalah orang yang bertanya itu adalah orang yang sadar bahwa dirinya tidak tahu. Dan ini nanti akan jadi awal lahirnya ilmu. Orang sadar bahwa dirinya tidak tahu itu penting. Imam Ghazali kan membagi klasifikasi manusia di dunia keilmuan itu kan ada 4. Yang pertama orang yang tahu bahwa dirinya tahu. Ini kita harus berguru pada orang-orang seperti ini. Orang yang sadar kalau dia tahu. Karena memang dia tahu. Orang pinter yang sadar dirinya pinter. Ini orang yang perlu kita ikuti. Ada jenis kedua. Orang pinter tapi yang tidak sadar kalau dia ini pinter. Ini orang ini mungkin perlu kita dekati, perlu, katanya Imam Ghazali, seperti orang tidur. Ayo kita bangunkan, karena dia ini bisa berperan besar, bisa banyak kontribusinya untuk peradaban, cuma dia tidak sadar saja. Ayo kita ajak untuk memberikan kontribusi lebih. Ini orang yang tidak tahu kalau dirinya tahu. Sebenarnya ilmunya tinggi dia, sebenarnya luar biasa wawasannya. Hanya saja mungkin dia tidak sadar nilai dirinya. Sehingga manfaatnya kurang besar. Atau jangan-jangan mungkin lingkungannya memposisikan dirinya yang membuat dia tidak sadar bahwa dia itu penting. Itu tipe orang jenis kedua. Ada tipe jenis ketiga, yaitu orang yang tahu kalau dia tidak tahu. Ini yang saya sebut tadi ya. Jadi orang ini tidak ngerti, sadar juga kalau dia itu tidak ngerti. Saya itu belum baca bukunya Pak, saya tidak tahu Pak, saya belum paham Pak. Ini rojulun yadri annahu la yadri. Orang yang tahu kalau dia tidak tahu. Orang seperti ini biasanya orang yang terbuka, mau belajar. Orang-orang inilah yang biasanya mampu melahirkan pertanyaan-pertanyaan secara kreatif karena dia ingin tahu. Makanya dia bertanya karena dia sadar dirinya tidak tahu. Orang seperti ini kalau ngomong, kalau posting itu biasanya ya tidak banyak menggurui. Tapi bertanya, ingin memberdayakan dirinya biar dia dari tidak paham menjadi paham. Ini rojulun yadri annahu la yadri. Orang yang sadar bahwa dirinya tidak tahu. Yang paling bahaya itu jenis keempat. Jenis keempat ini orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Orang yang tidak sadar kalau dirinya itu tidak ngerti. Berarti dia ini orang yang tidak tahu tapi merasa tahu. Akhirnya dia merasa punya hak untuk ngajari orang. Dia merasa sudah layak untuk nuntun orang. Padahal ilmunya belum cukup. Nah ini tergolong orang layadri annahu layadri. Tidak sadar kalau dia itu tidak tahu. Nah ini harus kita ingatkan. Biar dia belajar lagi. Biasanya kadang-kadang orang jenis ini itu kalau diingatkan ya marah karena dia merasa aku ini pinter. Ya sudah ya level kita memang mengingatkan. Kalau diingatkan tidak mau kan tidak mungkin kita ajak tawuran. Yuk kita doakan semoga dia sadar bahwa dia itu tidak tahu. Oke, ada ayat yang banyak sekali dikutip, disinggung, diceramahkan tentang bertanya ini, yaitu surat An-Nahl ayat 43 yang bunyinya fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang tahu, ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun.
kalau kalian tidak tahu. Jadi memang tugasnya orang yang tidak tahu itu bertanya pada yang tahu. Orang yang tidak paham bertanya pada yang paham. Jangan yang tidak paham ngomong macam-macam, menjelaskan macam-macam. Itu nanti malah menyesatkan orang. Belajar dulu, memahami dulu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ini hikmahnya pertanyaan. Jadi yang pertama, membawa kita dari dunia ketidaktahuan yang gelap menuju dunia pemahaman yang terang. Yang kedua, pertanyaan ini kadang-kadang bukti dari perhatian dan tanggung jawab. Pertanyaan dari orang tua kepada anaknya, pertanyaan dari guru kepada muridnya. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan perhatian dan tanggung jawab. Bahkan dari Allah kepada hambanya. Kan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu yang isinya pertanyaan-pertanyaan. Baik yang memang bertanya maupun yang retoris. Misalnya, bukankah aku Tuhanmu? Dengan banyak Al-Quran yang artinya begitu. Kemudian, afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Kemudian, pertanyaan-pertanyaan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah memperlakukan kepada ashabul fil? Ini pertanyaan-pertanyaan untuk mendidik. Karena perhatian, kasih sayang, kepedulian. Ini sama seperti orang tua kepada anaknya, pertanyaan guru kepada muridnya. Kalau ada guru tanya pada murid kan tidak mungkin, wah guru ini tidak ngerti kok tanya, kan tidak begitu. Tapi pertanyaan itu wujud dari perhatian, tanggung jawab, dan kasih sayang. Ini saya bawa contohnya misalnya dari surat Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala libanihi ma ta'buduna mim ba'di. Ini Nabi Yakub suatu ketika saat beliau menjelang meninggal, idh hadara Ya'qubal maut, sedang menghadapi maut. Pertanyaan terakhir diajukan kepada putra-putra beliau, mata buduna mimbakti, wahai anak-anakku, kalau aku sudah pergi, apa yang akan engkau sembah? Nah, ini karena beliau khawatir nanti apa yang dilakukan putra-putranya kalau sudah tidak dikawal lagi, kalau sudah beliau tidak ada. Ya karena putra-putra beliau orang yang soleh, jawabannya qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jawab putra-putra beliau, ya kami menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek-nenek, ayah-ayah terdahulu Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang satu. Dan kami kepada Tuhan yang satu itu berpasrah diri. Nah ini contoh, bukan berarti Yakub itu bertanya yang sifatnya menyelidik atau menguji. Nah, ini pertanyaan ini dalam rangka perhatian, kasih sayang, dan tanggung jawab. Itu mode kedua. Ada lagi mode ketiga, pertanyaan yang sifatnya nasihat. Ini banyak ya nasihat-nasihat dalam bentuk pertanyaan. Apa kita akan kembali ke zaman jahiliyah? Ini pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Isinya nasihat, yo kita jangan kembali lagi ke zaman jahiliyah. Di situ saya contohkan misalnya pertanyaannya Rasulullah tiba-tiba kepada para sahabat. Atadharuna manil muflis. Tahukah kalian siapa orang yang rugi itu? Nah ini kan seperti guru pada muridnya, tapi hakikatnya ini nanti nasihat. Para sahabat menjawab, loh orang rugi itu orang yang tidak punya uang, tidak punya harta benda, tidak punya dirham.
Tapi terus Rasulullah menjawab, "Ndak, orang rugi itu silahkan dicari hadisnya ya, orang yang nanti di akhirat merasa membawa banyak amal, merasa membawa banyak pahala, tapi ternyata setelah dihisab, dihitung, dia sering melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain, menyusahkan orang lain, kemudian membuat orang lain sengsara dan sebagainya." Wah, bahkan safaka dama hadza, kalau di hadis itu mengalirkan darah orang lain, membunuh orang lain. Nanti pahalanya yang dia merasa sudah banyak dikurangi oleh keburukan-keburukan kepada sesama yang dia lakukan, dan akhirnya rugi, defisit. Jadi amalnya tidak mampu menutup keburukannya. Inilah orang yang rugi. Nah, ini tadi kan awalnya mode pertanyaan, tapi akhirnya adalah nasihat. Kita jangan sampai begitu. Merasa amalnya sudah banyak, tapi menyakiti, menyusahkan, menyengsarakan orang lain. Sehingga nanti ketika ditotal, pahala kita tidak nyampe untuk nutup keburukan kita. Itulah orang yang rugi. Nah, ini mode nasihat. Itu juga salah satu hikmah dari pertanyaan. Cuma malam hari ini kita akan fokus pada jenis pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang membawa kita dari kegelapan ketidaktahuan menuju terangnya pengetahuan. Dari tidak mengerti menjadi ilmu. Nah, kita butuh pertanyaan-pertanyaan. Kalau dua jenis pertanyaan yang lain ya, itu nanti tema-tema yang biasanya isinya tentang kemanusiaan, ketuhanan, tasawuf, dan macam-macam. Baik, kita fokus di yang pertama, kita belajar bertanya secara baik dan benar.